Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayatnya ke-8 bagian A. Dikatakan seperti ini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini merupakan perkataan Yohanes yang disampaikan kepada banyak orang, terutama pada bangsa Israel, ketika Yohanes memulai masa pelayanannya. Kita tahu tugas Yohanes, dia mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ini sebagai bentuk pengenapan nubuat dari Yesaya. Kemudian kita juga tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel, suatu umat yang dipilih Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, tetapi faktanya mereka tidak mencerminkan sebagai orang yang bangsa yang telah dipilih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, pengenapan nubuat tentang hadirnya Yohanes ini sesungguhnya menyerukan pertobatan bagi Israel, agar sesungguhnya Israel benar-benar menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tapi kita tahu faktanya adalah bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali memberontak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Yohanes menyindir para pemimpin bangsa Israel yang harusnya mereka ini memberi contoh, memberi teladan agar senantiasa bangsa ini tetap berada di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan di ayat 7 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular ludah, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudara kasih Tuhan, ini merupakan sindiran yang ditujukan kepada banyak orang, terutama pada para pemimpin bangsa Israel, di mana bangsa ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Para pemimpin ini mengetahui kondisi bangsa itu dan juga memahami sesungguhnya Taurat Tuhan, mengetahui kebenaran, tetapi faktanya mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang sedang memahami arti sebuah kebenaran. Oleh sebab itu maksud Yohanes adalah, jika mengetahui kebenaran, lakukanlah sehingga engkau menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Makanya dia katakan ayat 8 situ, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara kasih Tuhan, jika tidak berbuah, ini jelas sekali di ayat 9 dikatakan, kapak sudah tersedia di akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan Yohanes. Ketika Yohanes menyampaikan itu, ada respon yang indah, ada respon yang baik dari beberapa orang. Kemudian di ayat 10 maka muncullah ayat 10. Ada yang berkata, orang banyak bertanya kepada Yohanes, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Saudara kasih Tuhan, ada satu pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Jika saudara dan saya sudah mengetahui kebenaran itu, apakah yang harus kita perbuat sehingga apa yang seperti yang dikatakan Yohanes itu tadi, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah dari pertobatan itu. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, tema pada saat ini adalah buah pertobatan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah pertobatan itu? Di dalam kehidupan saudara dan saya, kita yang sudah mengenal kemurahan Tuhan, kita yang sudah mengenal kasih karunia, kita yang sudah mengenal kebenaran itu, ternyata ini Yohanes mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Kalau kita sudah mengaku bertobat, berarti harus ada yang kita hasilkan. Terima kasih Tuhan, apa yang kita hasilkan? Apa yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita ini sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama kita mau lihat di ayat yang 11 dikatakan, jawab Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya kepada yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ini berbicara masalah kasih, masalah kasih. Dampak dari pertobatan itu adalah kasih. Memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang murah hati, sehingga sanggup memberi, mampu memberi, dapat melakukan memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, maksudnya adalah engkau, saudara dan saya hidup
berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan seperti apa yang disampaikan Yohanes kepada para pemimpin bangsa itu Yahudi tadi, yaitu para pemimpin ahli Taurat, orang Farisi. Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya. Karakter ular beludak ini sesungguhnya digambarkan sebagai yang sering mengganggu, di mana kita tahu sifat dan karakter ular ini, di mana sifat dan karakter ular beludak ini sifatnya adalah mengganggu sekitarnya. Dan ini juga seringkali dipakai melambangkan karakter iblis, yang seringkali karakter iblis ini mengganggu kalau ada orang yang mau hidup taat di hadapan Tuhan, orang yang mau bertobat, merusak kehidupan manusia, sehingga cenderung manusia berbuat dosa. Tetapi pada saat ini kita melihat rupanya yang menjadi maksud dan tujuan Yohanes untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, yang pertama adalah hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu, yaitu apa? Warnai hidupmu dengan kasih. Karena di dalam kasih itu ada murah hati, sehingga kita sangat memberikan, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara yang kedua, di ayat 12 sampai dengan 14 demikian firman Tuhan. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang kami perbuat?" Kemudian ayat 13 jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudara kasih Tuhan, ada dua kelompok orang yang bertanya kepada Yohanes tentang masalah pertobatan, tentang masalah apa yang harus kami perbuat. Saudara kasih Tuhan, perhatian di situ, yang kelompok orang yang pertama ada kelompok pemungut cukai, di mana pemungut cukai ini bertugas menagih pajak kepada masyarakat. Ini berbicara masalah pekerjaan. Pekerjaan ini selalu berhubungan dengan uang, dekat dengan masalah materi. Oleh sebab itu, Yohanes mengatakan kepada mereka ini, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi. Maksudnya apa? Bekerjalah sesuai dengan aturan, bekerjalah dengan sesuai aturan yang sudah ditetapkan, bekerjalah dengan sesuai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Jangan melebihi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kelompok yang kedua yaitu prajurit. Kita tahu yang namanya prajurit itu ini berbicara masalah dunia kemiliteran, dunia kekuasaan. Yang namanya prajurit pasti ada atasannya, di mana mereka punya wewenang, mereka punya tanggung jawab, bahkan mereka punya kekuatan senjata. Maksudnya apa? Ya, mereka ini bertanya kepada Yohanes. Maksud Yohanes adalah ketika engkau punya kekuasaan, ketika engkau punya segalanya, bisa menggunakan kekuasaan itu, hendaknya engkau bisa mengendalikan diri. Bekerjalah sesuai dengan aturan, bekerjalah dengan sesuai ketentuan. Berarti kalau bisa melaksanakan itu, seorang pemungut cukai bisa mengerjakan dengan tugas tanggung jawabnya sesuai aturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja sebagai prajurit militer ini, bekerja juga dengan sesuai aturannya, sesuai dengan janjinya, sumpah prajurit dan lain sebagainya. Berarti ini memiliki pola hidup yang baik. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, maksud Yohanes ini, ketika mereka bertanya apa yang harus kami perbuat, berarti kalau saudara dan saya harus memiliki pola hidup yang baik. Kalau kita mengetahui satu kebenaran itu, berarti harus memiliki pola hidup yang baik. Buktinya memiliki pola hidup yang baik, salah satunya adalah rendah hati. Di ayat 15 sampai 16 dikatakan, ini kehidupan Yohanes. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ada kata di situ, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini berbicara masalah kerendahan hati Yohanes. Yohanes mengajarkan satu kerendahan hati. Orang-orang yang menagih pajak, orang-orang yang tentara ini, prajurit ini, dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya wewenang. Tetapi apapun wewenangmu, apapun bentuk kekuasaanmu, hendaklah tetap sebagai pribadi orang yang rendah hati.
Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Ini bentuk satu kerendahan hati Yohanes. Sehingga saudara kasih Tuhan, ketika kita mengetahui, memahami tentang kebenaran itu, Yohanes mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati. Kenapa? Karena rendah hati ini berarti kita menempati tempat yang paling rendah. Ketika kita belajar mau rendah hati, tidak bisa lagi untuk direndahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau tinggi hati, ada peluang untuk direndahkan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-18 dikatakan, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di situ, rupanya Yohanes ini mengajarkan pada kita apa yang menjadi tugas kita. Tugas Yohanes kita tahu, yaitu mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, menyuarakan pertobatan agar senantiasa bangsa Israel ini kembali hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, menjadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yohanes mengerjakan tanggung jawabnya itu apa? Memberitakan Injil. Inilah pekerjaan Yohanes, inilah tanggung jawab Yohanes. Jadi pertanyaan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Kita bekerja di bidang pendidikan ataupun di bidang lain, pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, hendaklah kita mencerminkan sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran, mengerti akan kebenaran itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mulai menghasilkan buah ini berbicara masalah jiwa. Oleh sebab itu, ketika kita mau menghasilkan buah, menyampaikan kebenaran firman itu, memberitakan kebenaran itu, berarti kita harus menjadi teladan, yaitu dengan memiliki pola hidup yang baik itu tadi. Hidup kita diwarnai oleh kasih, sehingga kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita, dan juga rendah hati. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa melakukan ini semua seperti yang dilakukan oleh Yohanes, maka kita percaya hidup kita bisa menjadi selalu berkah. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya pada hari ini, menjadi pelaku firman Tuhan berarti mewarnai hidup kita dengan kasih, memiliki pola hidup yang baik, dan juga mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini mencerminkan orang-orang yang telah mengerti kebenaran, orang-orang yang telah diselamatkan. Tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang singkat pada pagi hari ini, memberkati kami semua. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari keterbatasan kami percaya Engkau yang akan memampukan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam saya kasih Tuhan, saya bertemu kembali di dalam program Sahabat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Salam saudara yang diberkati Tuhan, apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman agar